Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pelajaran fisika untuk kelas 10. Sekarang kita akan membahas metode ilmiah. Metode ilmiah adalah serangkaian langkah berupa identifikasi masalah, pengumpulan data, memilah data, merumuskan hipotesis atau dugaan sementara, menguji hipotesis secara sederhana, dan mengonfirmasi hipotesis apabila terdapat temuan-temuan baru dalam eksperimen tersebut. Contoh untuk lebih mempermudah pemahaman ini adalah pencemaran merkuri pada tambang emas di Poboya. Nah, ini bisa kita buat sebuah penelitian. Jadi identifikasi masalahnya, misalnya apakah pencemaran merkuri tambang emas di Poboya menimbulkan penyakit ginjal. Karena kita tahu merkuri itu bisa menyebabkan macam-macam penyakit. Jadi pencemaran merkuri itu bisa menghambat fungsi dari berbagai enzim, menimbulkan kerusakan sel, menimbulkan penyakit ginjal dan penyakit jantung. Nah, ini pada tambang emas di Poboya itu buangannya banyak sisa-sisa merkuri yang dibuang langsung ke tanah oleh masyarakat maupun perusahaan. Dalam waktu lama, ini bisa menyebabkan pencemaran baik airnya maupun juga secara langsung. Nah, ini bisa kita buat sebuah penelitian ilmiah. Jadi, identifikasi masalahnya, pencemaran merkuri pada tambang emas Poboya bisa menimbulkan berbagai penyakit, salah satunya penyakit ginjal. Nah, setelah itu kita kumpulkan data-data. Kemudian data-data yang kita kumpulkan kita pilah-pilah, lalu kita buat rumusan hipotesisnya. Kemudian kita uji hipotesisnya. Nah, dari situ nanti kita dapatkan kesimpulannya. Apakah betul tambang emas Poboya itu menimbulkan pencemaran merkuri yang akibat lanjutnya menyebabkan penyakit ginjal. Pada metode ilmiah ini kita akan bahas 3 subtopik, yaitu kriteria metode ilmiah, langkah-langkah metode ilmiah, dan sikap ilmiah. Sekarang kita masuk ke kriteria metode ilmiah. Sebuah kegiatan dikatakan ilmiah jika menggunakan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu mempunyai ciri-ciri: 1, berdasarkan fakta dan bersifat objektif. Jadi, kegiatan ilmiah itu sifatnya objektif, tidak subjektif. Jadi, bersifat apa adanya. Ciri kedua, bebas dari prasangka. Ya, bebas dari prasangka, bebas dari praduga, bebas dari opini.
Jadi berdasarkan data. Ciri ketiga berdasarkan prinsip-prinsip analisis. Jadi dia didasarkan pada prinsip analisis. Maksudnya dalam memahami dan mengartikan fenomena ilmiah diperlukan analisis terhadap permasalahan tersebut. Prinsip analisis inilah akan membantu kita untuk menjawab permasalahan secara logis. Ciri keempat dari metode ilmiah adalah dia melalui proses hipotesis. Jadi dalam metode ilmiah diperlukan prinsip berpikir analitis yang didasari adanya hipotesa atau dugaan sementara. Hipotesa ini diperlukan untuk membantu jalan pikiran sesuai dengan arah tujuan yang ingin kita capai. Kriteria kelima dari metode ilmiah didasarkan teknik kuantitatif. Jadi dalam penelitian ilmiah itu ada namanya teknik kuantitatif, ada kualitatif. Tetapi kalau eksperimen di laboratorium atau penelitian eksat umumnya didasarkan atas teknik kuantitatif. Teknik kuantitatif itu teknik berdasarkan jumlah nominal. Kuantitatif itu artinya jumlah nominal, misalnya 1, 2, 3, 8, 9, 10. Itu namanya kuantitatif. Ada juga namanya kualitatif. Kalau kualitatif itu didasarkan atas kualitas, misalnya kurang baik, baik, dan baik sekali. Itu kualitatif. Itulah kriteria metode ilmiah. Sekarang kita lanjut langkah-langkah metode ilmiah. Alur berpikir pada metode ilmiah dapat dituliskan dalam langkah-langkah yang mencerminkan tahapan-tahapan kegiatan ilmiah. 1. Identifikasi masalah dan studi pendahuluan. Jadi seperti tadi saya katakan, ada dugaan masalah, itu kita identifikasi. Kemudian setelah itu studi pendahuluan. Jadi studi pendahuluan bisa studi literatur di perpustakaan, bisa juga melalui hasil penelitian lain yang sebanding. Langkah kedua adalah perumusan masalah. Jadi ada dugaan masalah, kemudian kita rumuskan masalahnya. Langkah ketiga, pengumpulan informasi. Jadi informasi yang berhubungan dengan masalah tersebut itu kita kumpulkan semua. Nanti informasi ini kita nanti pilah-pilah yang mana informasi yang mendukung untuk menyelesaikan rumusan masalah tersebut. Yang keempat, pengujian hipotesis. Jadi hipotesis atau hipotesa atau dugaan sementara itu kita uji. Itu adalah langkah keempat dari metode ilmiah. Nah, langkah kelima, kita melakukan eksperimen atau percobaan. Jadi melakukan eksperimen ini ke laboratorium, menuju ke laboratorium atau di tempat lainnya, tetapi sifatnya mirip dengan laboratorium. Berikutnya, hasil eksperimen ini itu menghasilkan datanya ini kita analisis. Nah, dari data yang ada, dari analisis data yang ada,
itu kita ambil kesimpulan, penarikan kesimpulan. Nanti kesimpulannya bisa mendukung rumus masalah atau bisa juga tidak mendukung rumus masalah. Seperti di awal saya katakan tadi, misalnya kita ingin meneliti apakah tambang emas Poboya itu menimbulkan penyakit ginjal bagi masyarakat sekitar tambang khususnya. Bagian ketiga dari metode ini adalah sikap ilmiah. Dalam menerapkan metode ilmiah diperlukan sikap ilmiah. Ada beberapa sikap ilmiah yang harus diterapkan, antara lain: 1. Mampu membedakan opini dan fakta. Jadi harus bisa membedakan opini dan fakta. Opini itu adalah pendapat pribadi atau pendapat sekelompok orang, sedangkan fakta itu adalah kenyataan hasil eksperimen. Yang kedua, seorang peneliti itu harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang ketiga, berani mencoba. Yang keempat, jujur terhadap fakta. Jadi dari fakta yang ada itu harus jujur apapun hasilnya. Sikap ilmiah kelima adalah terbuka dan fleksibel. Terbuka dan fleksibel maksudnya hasil penelitian itu harus terbuka kepada siapa saja yang ingin mengetahui hasil penelitian tersebut. Yang keenam, berpendapat secara ilmiah dan kritis. Dan yang ketujuh adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab maksudnya dalam melakukan kegiatan ilmiah, seorang harus bertanggung jawab terhadap hasil penelitiannya, baik keselamatan tim maupun lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Demikian materi kita untuk metode ilmiah.